Hai Potatoers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk pembacaan kali ini adalah tidak saling blok, namun ia tidak berkabar atau diam. Kira-kira kenapa ya? Kalian relax aja, aku akan bantu dalam pembacaan 15 menit ini. Dan terima kasih yang sudah follow, subscribe, dan share videoku dan juga menonton, bahwa pembacaan ini sifatnya adalah gratis ya. Kalian cuma bayar kuota aja untuk nonton video ini. Kemudian tidak bisa berlaku untuk semua orang karena ini sifatnya general. Jadi mengikuti kata kartu aja kalau aku ya. Aku tidak ada tulis-tulis atau apa, mengikuti kata kartu aja. Karena kalau prediksi itu bukan tulisan. Oke, kita sebagai pemain tarot itu boleh menulis, tapi kalau kita sama-samain temanya itu berarti sudah menggiring. Hati-hati ya kalau nonton video tarot. Di sini aku bilang, di sini dia ada kita punya kartu inspiration. Ada kartu hurting. Teman-teman, ini aku bisa lihat ya, emosi seseorang. Iklannya banyak. Emosi seseorang yang tidak berkabar atau diam. Di sini aku melihat dia ada bentuk kecewa, ya. Ada bentuk harapan, ya. Dia mengharapkan sesuatu, ya. Selama ini mungkin dia mengikuti harapan tersebut, namun ternyata pada akhirnya sedih, tidak dapat apa-apa. Nah, di sini aku melihat emosi dari orang ini terblok. Jadi kalau misalnya dalam kondisi terblok itu, kita tuh jadi kayak males, pengennya di kamar aja, nggak pengen ngobrol, nggak pengen bersosialisasi. Ya, kalau aku lihat di sini seperti itu. Hatinya sedang murung, hatinya lagi nggak baik-baik saja. Wow, teman-teman, anxiety atau ada kekhawatiran. Jadi kalau misalnya memang orang ini tidak tidak merespon kamu, walaupun kalian tidak saling blok, dia itu memang membutuhkan waktu sendiri. Kenapa sih sebenarnya dia tuh nggak mau berkata-kata, atau minimal ngabarin aja lah, gue mau sendiri dulu nih, gue mau diem dulu ya, nggak mau diganggu gitu karena aku ada masalah. Karena di sini dia menyadari bahwa kalau misalnya semakin ngomong semakin salah. Semakin ngomong nanti semakin dicecar. Semakin ngomong pasti akan ditanya babi bu bebo. Mendingan aku diem aja. Gitu. Oke? Dia tidak mau berbuat kesalahan. Dia lagi merenungi, menyesali apa yang sudah dia lakukan. Ada feedback balik. Dia ngerasa kayak kalau seandainya aku ngomong bahwa aku tuh pengen hilang, pengen sendiri, itu makin akan buat pusing diriku. Gitu. Karena akan ada bouncing, ada reaksi dari orang yang aku kabarin. Di sini jujur aja ya teman-teman, aku melihat ada kartu strategi, sedang menyusun rencana dan benar-benar konsentrasi banget, konsentrasi full, nggak bisa diganggu. Kemudian di sini dia tidak menunjukkan sisi kesedihannya atau tidak mau menunjukkan sisi kesedihannya. Apa yang ku buat, apa yang ku pikirkan, apa yang akan terjadi itu aku pikirin sendiri. Aku nggak mau untuk membuat orang lain lebih khawatir lagi. Di sini aku melihatnya ingin ada sesuatu hope atau harapan baru. Aku nggak tahu ya teman-teman, apakah dia di sini membutuhkan eskalasi dari seseorang yang dia percaya, ataukah bagaimana. Yang pasti aku ngelihatnya dia kayak ingin memperbaiki diri, memperbaiki perasaan, ya, pengen ada harapan di situ, pengen mendapatkan pencerahan baru. New love belum tentu cinta dari orang lain, tapi bagaimana dia itu membuat atau membongkar ya struktur dirinya itu untuk mendapatkan harapan baru. Aku lihat di sini dia masih berusaha, masih strategi, dan dilakukannya diam-diam, tidak mau ngomong sama kamu. Dan di sini kita punya kartu end of deck-nya adalah self esteem atau insecurities. Kondisinya benar-benar sangat tidak baik-baik saja. Jadi kalau misalnya memang ada orang dalam siklus yang tidak baik-baik saja, mau kamu sedekat apapun, tapi kalau kamu
bertemu dengan karakter orang yang memang diem, pengen sendiri, pengen merenung dengan zodiak tertentu. Contoh zodiak air, zodiak bumi atau tanah, itu akan sulit untuk terekspos. Kalau kamu dapat zodiak yang fire, itu dia pasti akan sangat terganggu banget kalau apa-apa ditanyain. Terus kalau zodiak angin, dia biasanya akan ngilang. Ya, kalau misalnya lagi ada masalah atau apa, dia akan ngilang. Banyak yang nggak direspon. Itu makin buat sakit hati gitu loh. Ya, teman-teman, di sini kita akan lihat kenapa ya. Kok bisa seperti ini, khususnya terhadap diri kamu. Ini pembacaannya hanya khusus terhadap diri kamu ya, tidak berlaku untuk orang lain. Dia ke kamu. Oke. Di sini ada kartu Three of Cups. Sebetulnya apa yang dia rasakan saat ini adalah dia tuh masih kayak menganggap kamu adalah orang yang spesial kok. Salah satu orang yang spesial. Aku bisa bilang di sini dia tuh masih pengen kayak masih pengen baik sama kamu karena dia tahu kamu tuh punya niatan baik sama dia. Ya, di sini aku lihat seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada kartu 5 Wands. Nah, 5 Wands di sini aku bisa bilang apa ya? Kartunya itu menunjukkan bahwa aku sedang berdealing dengan kesulitanku, ya. Aku hanya butuh doa kamu, aku hanya butuh untuk support dari kamu. Kemudian di sini saya bacakan lagi untuk kartu selanjutnya. Kita punya Page of Swords ya teman-teman. Page of Swords itu adalah bagaimana cara dia untuk mengentaskan sesuai dengan kemampuan dia, mengentaskan masalah, ide baru, pengen berubah, tapi berubahnya itu dari pikiran dia sendiri, merubah keadaan karena pikiran dan kaki tangan sendiri. Dia tidak mau mengerecokin kamu, dia menempatkan kamu tuh di posisi yang sangat spesial. Kalau kamu direcokin untuk masuk ke dalam pribadinya di sini, dia nggak mau. Ya, alasan itu kenapa dia tidak bisa ngobrol sama kamu. Kenapa? Karena ada kartu Nine of Wands juga. Di sini aku tuh punya dunia sendiri. Aku punya masalah sendiri dan aku tidak mau melibatkan siapapun atau satu orang pun di sini untuk nanya, untuk bertukar pikiran. Biarkan aku menyelesaikan masalahku sendiri. Intinya begitu ya. Kenapa aku ada bounded sama kamu? Karena kalau semakin kamu masuk, semakin banyak kamu tahu, kamu semakin jadi pikiran juga, dan energinya tuh jadi nggak bagus antara kita. Kemudian ada kartu 8 of Cups. Untuk sementara waktu, memang aku harus meninggalkan koneksi ini dulu. Kenapa? Karena aku tidak bisa. Kalau misalnya aku melibatkan kamu, jatuhnya kayak ada yang menunggangiku. Aku di sini pengen bebas. Aku di sini pengen menyelesaikan segala sesuatunya secara mandiri. Aku pergi bukan untuk melupakan kamu, tetapi di sini aku keep dulu kamu sampai aku benar-benar menyelesaikan masalahku. Ada kartu 5 Pentacles. Karena medanku tuh berat banget, ya. Aku bukan menyelesaikan masalah sama orang, tapi ini bicara mengenai bisnis, mengenai pekerjaan, mengenai segala sesuatu yang membuat aku tuh hancur. Karena medan ini sangat berat. Bagaikan apa ya? Orang itu aku yakini tidak bisa untuk membantu aku. Karena mungkin ya, kalau kita bicara ini mengenai kesalahan dan memang tanggungan dia sendiri. Kalau kita bicara mengenai Five of Pentacles, bisa jadi itu mengenai pekerjaan, mengenai kehidupan, beratnya kehidupan, apa yang memang aku harus lakukan. Aku tidak mau mengandalkan orang lain, karena orang lain itu hanya bisa membantu di luarnya aja. Tidak bisa menunjang hidupku terus-menerus. Dan kalau misalnya memang aku ingin bertahan, maka aku ingin berjuang melawan semua ini, gitu teman-teman.
Kalau secara gamblang, secara general, aku melihatnya di sini ada kartu Three of Cups. Intinya, dia masih menyimpan dan tidak memblok kamu dikarenakan dia masih menganggap kamu ada hubungan dengan dia. Masih sebagai teman, masih sebagai pacar, you name it. Kamu komunikasinya gimana? Kamu hubungannya apa sama dia? TTM atau apa? Sekarang aku tuh butuh perenungan ya. Kartu The Star itu adalah sebuah harapan. Bagaimana nantinya aku setelah semuanya membaik, di sini masih ada harapan kalau dari kartuku. Jadi ya kamu jangan khawatir, mau seberapa lama juga dia pergi, dia akan menghubungi kamu kembali. Karena di sini ada kartu harapan ya. Kamu nggak boleh putus harapan. Jika memang kamu suka sama orang ini, ya kamu doa yang terbaik buat dia aja. Tetapi nggak usah terlalu ditunggu, yang terlalu ngotot ditunggu gitu ya. Ada kartu Five of Cups. Aku melihatnya di sini ada sebuah harapan di mana harapan tersebut akan bisa meluruhkan kesedihan ya. Jadi nanti ke depannya kesedihan kamu itu ada artinya. Kenapa sih kok dia di sini tidak berkabar? Kenapa sih dia di sini diam? Karena ya energinya dia juga lagi nggak baik-baik aja. Jadi kamu nanti akan tahu ya. Kalau kita lihat perasaan dia ke kamu, di sana pun dia juga mengingat kamu kok kalau aku lihat. Bahkan di sini dia tuh punya rencana, tetapi rencana itu tuh mungkin tidak bisa terrealisasi sekarang. Dia tahu dia salah, tidak ngomong sama kamu. Tetapi dia fokus ke perjuangan ya teman-teman. Kartu Knight of Swords itu ibaratnya dia gak mau ditunggangin, dia mau berlari sendiri, dia mau mengejar untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Nah, semakin dia cepat bertindak tanpa gangguan, maka semakin cepat pula hasilnya. Kartu Sun di sini menunjukkan nanti semuanya kamu akan tahu kok kenapa aku diem, aku nggak ada hubungin kamu. Nanti kamu akan tahu. Dan aku rasa nanti kenapa kamu tuh bisa sangat memahami dan saling mengerti gitu loh. Kenapa kamu sakit hati sekarang? Kenapa dia membuat kamu sakit hati untuk saat ini? Kamu akan tahu nanti jawabannya kenapa. Karena yang ku bilang, dia belum bisa ngomongin ini semua, beratnya hidup. Apalagi sekarang, kita lihat kondisi sekitar dong. Kita tuh nggak hidup tahun 98, teman-teman. Zaman mama papa kita masih aktif, ya kan? Kitanya masih leha-leha. Kita mungkin tabungan juga dikasih sama orang tua. Sekarang ini berbeda ceritanya. Nah, teman-teman, ya. Kalau aku bisa tanyakan kepada kartu ini, kapankah kira-kira? Apakah dia bisa dipaksa dengan kamu ngomong atau apa? Aku ngelihatnya nggak bisa dulu. Kenapa? Karena dalam beberapa waktu ini ya, kurang lebih ini sudah 2 minggu, dia itu melakukan silent treatment. Sudah dalam waktu 2 minggu atau lebih dia melakukan silent treatment. Kartu Ten of Swords ya, ada kelelahan di situ. Dia butuh istirahat banyak, teman-teman. Karena ini bicara mengenai mungkin dia terhianati, mungkin dia kecewa, ya ternyata mungkin ada temennya yang backstabber sama dia. Maksudnya menusuk dia dari belakang. Dan dia tuh masih kayak bertanya, kenapa? Ini pengaruh ke pekerjaan juga loh, pengaruh ke masa depan. Makanya kenapa selain dia diam, dia merasa tidak ada yang bisa membantu. Karena ini masalah internal dia. Dan ada kartu The Devil. Kamu tahu nggak? Mungkin ya, kalau aku bisa bilang, dia ini sudah mengalami kerugian dan terpaksa dia patuh dan menerima hasil keputusan ini dalam jangka waktu panjang. Dan itu sebetulnya masih ada rasa kesel di hati. Rasa kesel di hati. Sekarang ini biarkan dia itu untuk menerima dulu kondisinya, bahwa dia gagal, bahwa mungkin dia rugi, bahwa mungkin dia dipermainkan, ya. Karena kartu The Devil itu kita harus menerima jangka waktu panjang. Bisa jadi temennya dia diangkat jadi bos, bisa jadi temennya dia yang lebih dapat tender, bisa jadi temennya dia lebih sukses sehingga dia di bawahnya. Berarti kan memang ada permainan politik. Dan di sini kalau aku bilang ya, dia tuh kayak nggak habis pikir, kok bisa kayak begini.
Kita nggak pernah tahu loh teman-teman, hari ini kita lagi seneng nih, aku lagi seneng nih ngomong sama pacarku, tiba-tiba dalam semenit kemudian kita dapat kabar yang nggak enak. Udah, hidupku serasa hancur. Itu bisa terjadi kapanpun. Dan di sini ada kartu The Moon ya teman-teman. Aku bisa merasakan energi orang ini itu bingung, energinya tuh penuh dengan keraguan, dan juga energinya seperti apa ya? Seperti orang yang hilang arah. Dan memang dia harus sendiri. Kalau misalnya kamu tanya kapankah dia ngomong sama aku lagi kak, ya kamu tunggu aja, maksimalnya 2 bulan dari sekarang. Kalau 2 bulan udah nggak ada kabar, ya udah diamin aja, biarkan dia di kontak kamu. Berarti dia tidak blok kamu, hanya tidak pengen komunikasi. Gitu. Kedepannya ada langkah apa lagi ya kak, kira-kira dia ke aku? Apakah aku harus nyapa dia dulu, atau nanti dia duluan yang berkabar ke aku? Apakah aku harus nyapa dulu? Ada kartu Queen of Wands. Kalau bisa kamu tahan, nggak usah terlalu getu, atau getu tuh apa ya bahasa Jawanya, getu. Jangan terlalu berambisi, jangan terlalu memaksakan untuk komunikasi dulu sama dia. Kasihkan aja afirmasi-afirmasi yang baik. Boleh kau buat di status atau gimana ya, afirmasikan baik biar dia bisa lihat. Yang kedua, apakah dia akan menghubungi kamu? Ya mungkin dia akan menghubungi kamu duluan, tapi itu masih dalam rencana pikirannya teman-teman. Jadi belum bisa direalisasikan. Saran aku sih, diemin dulu ya, karena dia sendiri juga nggak mau diganggu. Jangan sampai kamu nanti hubungin dia, terus nanti zong. Dia nggak bales, dia cuma ngerit doang, sakit hati kan? Mendingan nggak usah ya, biarkan waktu itu menjawab. Nanti kau juga akan tahu kok kenapa. Jangan patah harapan, dan ini adalah nama-namanya. Kalau misalnya memang ini kecil dan mata kamu itu nggak kelihatan, kamu bisa capture di bagian hurufnya aja, dan silakan di zoom out di galeri kamu, di foto kamu. Kan sekarang kamera udah canggih-canggih ya, bisa di zoom out namanya siapa aja nih ya. Kalau namanya nggak ada ya sudah, berarti ya ambil aja energi positifnya, pikirkan bahwa dia nanti akan hubungin kamu lagi. Tapi kalau misalnya memang nama-namanya ada, kemungkinan 80% dia mengalami hal ini. Begitu, dia sedang mencari harapan di luar sana. Oke, terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot teman-teman. Ambil klaim positif, klaim energi yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.